Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Aswango Saputra dari kelas 10 3 nomor absen 12. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saya tidak perlu mengatakan. Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Pertama ada Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Awalnya Jenderal Ahmad Yani mengikuti pendidikan HEO di Magelang dan Peta di Bogor. Ahmad Yani mengikuti militer sampai ikut dalam pemberantasan PKI Madiun tahun 48, agresi militer Belanda II, dan penumisan DITII Jawa Tengah sampai tahun 65. Ahmad Yani tewas ketika pemberontakan G30S pada 1 Oktober 1965. Lalu korban yang kedua ada Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto. Raden Suprapto lahir di Purwokerto 20 Juni 1920. Raden Suprapto mengikuti kursus Pusat Latihan Pemuda, Latihan Keibuan Sinedan dan Jusintai. Kemudian dia bekerja di kantor pendidikan masyarakat. Pada awal kemerdekaan, dia ikut berjuang merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Kemudian dia masuk menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Itulah awal R. Suprapto menjadi anggota militer. Tetapi ketika PKI mengajukan pembentukan angkatan yang perang kelima, Suprapto menolaknya. Akibatnya dia menjadi korban G30S bersama petinggi TNI AD lainnya. Suprapto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Lalu korban ketiga ada Letnan Jenderal S. Parman. Siswondo Parman merupakan petinggi TNI AD ketiga Orde Lama. Dia lahir di Wonosobo, Jawa Tengah 4 Agustus 1918. S. Parman pernah mengikuti pendidikan SD, SMP, sampai sekolah tinggi kedokteran. Tetapi ketika itu tentara Jepang menduduki Republik sehingga S. Parman gagal meraih gelar dokter. Dia pernah dikirim ke Jepang untuk memperdalam intelijen. Pengalamannya di bidang intelijen bermanfaat bagi TNI, terutama mengetahui rencana PKI. Namun pada 1 Oktober 1965 dia diculik dan dibunuh bersama para jenderal lainnya. Lalu korban yang keempat ada Letjen MT Haryono. Mas Tirto Darmo Haryono lahir di Surabaya 20 Januari 1924. Sebelumnya dia menempuh pendidikan di LS, kemudian MT Haryono menempuh pendidikan sekolah kedokteran tetapi tidak tamat. MT Haryono lalu bergabung menjadi perwira yang fasih berbicara dalam 3 bahasa, Belanda, Inggris, dan Jerman. Kemampuannya berbahasa ini menjadi penghubung perundingan dan komunikasi. MT Haryono pernah menjadi sekretaris delegasi militer Indonesia pada konferensi Meja Bundar Atas Militer RI untuk negara Belanda dan Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat. Tahun 1965, MT Haryono bersama petinggi lain gugur akibat pemberontakan G30S oleh PKI.
Kemudian ada Maijen DI Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan, lahir di Balige, Sumatera Utara 19 Juni 1925. Dia meninggal di umur 40 tahun pada 1 Oktober 1965. DI Panjaitan mengikuti pendidikan militer Gyokun ketika masa pendudukan Jepang. Kemudian dia ditempatkan di Pekanbaru, Riau ketika proklamasi kemerdekaan. Kemudian DI Panjaitan mengikuti TKR dan memiliki karir di bidang militer. Sebelum meninggal, dia diangkat sebagai asisten 4 menteri atau panglima angkatan darat. DI Panjaitan juga mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat. Lalu ada Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. Sutoyo Siswo Miharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah 28 Agustus 1922. Dia adalah seorang perwira tinggi di TNI AD. Beliau pernah menjadi atas militer di Inggris tahun 56 sampai 59. Ia menempuh pendidikan di Balai Pendidikan Pegawai Tinggi di Jakarta. Setelah itu melanjutkan menjadi pegawai negeri pada kantor kabupaten di Purworejo. Ketika proklamasi kemerdekaan, dia masuk menjadi TKR bagian kepolisian. Setelah itu, Sutoyo Siswo Miharjo menjadi anggota Korps Polisi Militer dan diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto. Sutoyo kemudian menjadi kepala bagian organisasi Resismen 2 Polisi Tentara di Purworejo. Sutoyo ditemukan meninggal di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965. Ketika itu Sutoyo menentang pembentukan Angkatan Kelima dan gugur dalam G30S PKI. Yang terakhir ada Kapten Anumerta Pierre Tendean. Kapten CZI Anumerta Pierre Andreas Tendean lahir pada 21 Februari 1939. Dia adalah perwira militer di Indonesia yang meninggal akibat G30S di usia 26 tahun. Pierre Andreas Tendean adalah pahlawan revolusi yang dipromosikan menjadi Kapten Anumerta setelah dirinya meninggal. Ia menempuh pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK di Bandung sampai lulus, lalu mengikuti jurusan teknik tahun 62, lalu menjabat Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2, Komandan Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Tahun 65 kemudian diangkat menjadi Ajudan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution. Tetapi ketika bertugas dia tertangkap oleh kelompok G30S dan mengaku sebagai AH Nasution dan terbunuh. Sementara itu Jenderal AH Nasution bisa berhasil melarikan diri. Panglima Kostrad Maijen Soeharto bergerak cepat, memadamkan pemberontakan. Perburuan pada para pelaku G30S dilakukan dengan cepat. PKI dinyatakan berada di balik gerakan pengambil alihan kekuasaan dengan kekerasan. Para tokohnya diburu dan ditangkap. Sebagian tokoh PKI diadili di mahkamah militer luar biasa. Sebagian dijatuhi hukuman mati. Sejumlah laporan tersebut, jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500.000 orang di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut pembubaran PKI. Sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Dipa Nusantara atau DNIDIT adalah Ketua Komite Sentral PKI atau Partai Komunis Indonesia yang memiliki andil besar dalam perkembangan partai itu. Ketika tragedi pembantaian 7 perwira TNI Angkatan Darat terjadi tahun 1965, Aidit adalah orang yang paling dicari. Ia dituntut harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan oleh partainya itu. Banyak kontroversi dan persepsi terkait akhir hayat Aidit. Beberapa sumber menyebut Aidit dieksekusi mati di sebuah sumur di Jawa Tengah pada 22 November 1965. Bisa menahan diri supaya Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya berikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.